Kamis kemarin bisa jadi hari Kamis kelabu bagi Jennifer Dunn. Pasalnya, setelah 2 bulan mendekam di tahanan narkoba Polda Metro Jaya, kemarin akhirnya kasus narkoba Jennifer pun resmi dinyatakan berstatus P21. Ini berarti Jennifer Dunn pun harus mengucapkan selamat tinggal pada tahanan Polda yang konon nyaman hingga bisa membuat Jennifer Dunn melakukan selfie alias swafoto dan berpindah ke sel penjara dengan lingkungan yang konon lebih serius dan keras karena dilimpahkan ke kejaksaan. Maka setelah menjalani serangkaian pemeriksaan medis, Jennifer pun harus siap dipindahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, menyisakan sebuah pemandangan mengejutkan. Pasalnya berbeda dari sebelumnya, Jennifer yang sering menebar tawa santai bahkan saat pertama kali tertangkap di bulan Januari lalu, kemarin mendadak berubah selalu menunduk dan menolak untuk berbicara. Jennifer hanya bisa terus tertunduk dengan pengawalan super ketat memasuki mobil rutan menuju markas Kejari Jakarta Selatan. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta sudah memberikan surat pemberitahuan bahwa kasus penyalahgunaan narkotika dengan tersangka Jennifer Dunn dinyatakan lengkap. Jadi dengan dinyatakan lengkap oleh JPU, maka tugas dan tanggung jawab oleh penyidik adalah menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada Kejaksaan Tinggi. Tapi hal ini kita sudah komunikasikan dengan Kejaksaan Tinggi, nanti kita akan serahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Jadi hasil daripada pemeriksaan dokter adalah yang bersangkutan itu kondisinya normal. Jadi dengan hasil itu, maka hari ini kita akan menyerahkan tersangka dan barang bukti, tersangka Jennifer Dunn dan barang bukti ada HP dan pipet kita serahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sesampainya di markas Kejari Jakarta Selatan, lagi-lagi pemandangan mengejutkan pun kembali mewarnai perpindahan Jennifer Dunn. Jennifer mendadak terlihat mengenakan masker untuk menutupi wajahnya, mencuatkan tanda tanya. Ada apa dengan Jennifer Dunn? Jika selama ini Jennifer kerap mengutas sikap santai, layaknya tertawa saat pertama kali tertangkap, hingga sanggup melakukan selfie lengkap dengan pose ceria bersama teman-temannya di tahanan narkoba Polda. Tapi mengapa kini mendadak Jennifer ingin menutupi wajahnya dan terus menunduk? Resmi dipindah ke rutan Pondok Bambu, mungkinkah tak ada lagi drama video menangis? Kini Jennifer benar-benar shock dan stres menghadapi lingkungan baru sehingga mengutas sikap seperti ini. Kalian dorong ayo kasih jalan, ayo berjalan. Kasih jalan dulu. Udah. Dulu lah, Bang. Kan kita juga kerja, Bang. Terus kasih. Kalau tekanan darah, tensi sih normal, tapi secara psikologi kan belum tahu ya. Stres atau gimana sih, Bang? Ya. Kata siapa tahanan nggak stres? Pasti stres lah, di dalam juga kepanasan kita semua. Kondisi yang bersangkutan, ya kondisinya baik-baik saja. Dan sekarang ini yang bersangkutan sedang menjalani proses pemeriksaan oleh tim jaksa penuntut umum.
Mau tak mau, teka-teki pun mencuat. Benarkah Jennifer Dunn stres karena kasus narkobanya kian bergulir serius mendekati meja persidangan hingga mendadak berubah lebih tertutup tak lagi mengumbar senyum ceria? Entahlah, yang jelas tersandung kasus narkoba gara-gara terciduk sedang mengkonsumsi barang haram jenis sabu-sabu, kini Jennifer terancam pasal berlapis dengan ancaman hukuman yang tak main-main. Mengandung ancaman penjara seumur hidup tanpa ada lagi kesempatan untuk direhabilitasi. Yang berarti Jennifer pun kini harus menanti kepastian nasib hukumnya di balik kerasnya kehidupan penjara bersama sederet narapidana wanita di rutan Pondok Bambu seorang diri tanpa Faisal Haris sang suami siri. Bahkan jangankan menemani Jennifer menghadapi masa-masa sulit seperti hari Kamis kemarin, menengok untuk memberikan dukungan moral Jennifer pun sama sekali tak pernah dilakukan oleh Haris. Jadi gimana aja untuk hari ini deh dipindahkan ke Pondok Bambu J. Gimana aja dulu? Cantik banget. Cantik ya. Nantinya kami akan tempatkan di rutan Pondok Bambu. Pasalnya yang disangkakan itu pasal 114, 112, 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Pasal 112, 114 yaitu bisa sampai seumur hidup. Tapi kita kan tentu lihat berdasarkan fakta perbuatan. Faisal Haris yang mana? Kamu kenal nggak? Tadi ada nggak? Dengan absennya sosok Faisal Haris yang sama sekali tak pernah terlihat menengok, apalagi mendampingi Jennifer Dunn meski telah terikat status pernikahan siri, tak pelak teka-teki baru pun mencuat. Mungkinkah ini sinyal bahwa Jennifer sudah tak lagi menjadi istri Faisal Haris alias bercerai gara-gara tersandung kasus narkoba? Butuh waktu untuk memastikannya. Yang jelas, alih-alih menemani Jennifer dalam suka dan duka, Faisal Haris justru dikabarkan sedang berusaha kembali ke pelukan sang istri sah Sarita Abdul Mukti. Buktinya Faisal tidak hanya berubah lebih perhatian kepada sang istri, tapi bahkan rela menyusul Sarita berlibur ke Pulau Dewata Bali, menyisakan babak dramatis. Pasalnya Sarita yang semula kekeh untuk bercerai dari Faisal karena Jennifer, kini konon mulai goyah dan membatalkan niat cerai. Sekarang banyak menghubungi saya, jadi kalau ketika beliau di luar, beliau nelpon saya untuk menanyakan mau dibawain makanan apa gitu. Itulah, itu buat saya berarti banget, walaupun apa yang terjadi, tapi itu berarti banget buat saya. Saya touring, kemudian beliau nyusul sama anak-anak. Berarti lah pasti ya, berarti. Hanya kan tidak menutupi kesakitan yang kemarin. Status masih suami istri, karena kan lawyer senior kan memang menasehati untuk jangan gegabah dalam menggugat cerai. Ada perubahan drastis dan mengejutkan yang pekan ini diretas artis Ricky Harun dan Herfiza sang istri. Belakangan, Ricky lebih sering mengikuti acara pengajian dan semakin tampil religius. Bahkan ketika memiliki kesempatan berlibur pun, Ricky memilih mengisi waktunya dengan berangkat ke Tanah Suci Mekah untuk beribadah umroh bersama sang istri. Nah, seperti apakah persiapan Ricky dan Herfiza menuju Tanah Suci Mekah? Benarkah ada kisah pertaubatan mengejutkan di balik perubahan Ricky dan istrinya tersebut? Simak berita lengkapnya hanya di Hot Shot sesaat lagi. Tak lagi betah menahan derita hati. Bisa jadi itulah yang menyiksa Kalina Oktarani menghadapi kemelut rumah tangganya dengan Hendrayan.
Buktinya setelah melayangkan gugatan cerainya ke Pengadilan Agama 3 Raksa Tangerang, Jawa Barat, Kalina tak bergeming meski Hendrayan konon mencoba untuk rujuk. Ada apa dengan Kalina? Jika ada banyak pasangan yang menghindari perceraian, mengapa Kalina justru menolak ajakan rujuk? Sebuah teka-teki yang merujuk pengakuan mengejutkan Kalina, pasalnya mengungkap bahwa ada sinyal wanita ketiga yang hadir mengusik rumah tangganya dengan Hendrayan hingga terdorong hingga tubir jurang perceraian. Karena dia ngancam untuk mau pergi ninggalin saya lagi. Oh, dia ngancam lagi, ancamannya. Dan itu yang sudah kesekian kalinya. Kalau misalkan ada orang lain pasti ada pemicunya. Tapi balik lagi sudah, saya tutup semuanya. Saya tidak mau menyalahkan siapapun di sini. Saya tidak mau menyalahkan pihak dari dia dan yang lainnya. Jadi ini memang murni bahwa kita tidak bisa sama-sama dan kita tidak cocok. Kan kita masih proses mediasi. Saya masih berdiskusi dengan kamu, dengan Indra. Udahlah bang, udah terlambat, dia udah nggak peduli. Sekarang dia minta damai, minta ketemu saya udah nggak mau. Saya udah ambil sikap. Saya tanya Indra, Kalina sikapnya begini, kamu mau nggak datang menemui dia? Indra bilang, saya mau. Tapi Kalina udah nolak bang, gimana? Yang Indra, dia merasa bahwa dia diusir. Nah karena itu maka Indra keluar, kemudian dia pergi, lalu kemudian sampai berapa bulan tidak datang-datang, dan pada waktu itu Kalina sangat membutuhkan dia, tapi dia tidak datang. Akhirnya Kalina keguguran. Nah pada akhirnya sekarang ditutupnya pintu. Hendra mau datang, dia nggak mau tutup, dia nggak mau lagi. Jadi kesimpulannya mereka ingin bercerai. Tapi demikian saya harapkan mereka tetap jangan melakukan perceraian, agar mediasi dilakukan. Akhirnya Kalina keguguran. Nah pada akhirnya sekarang ditutupnya pintu. Hendra mau datang, dia nggak mau tutup, dia nggak mau lagi. Jadi kesimpulannya mereka ingin bercerai. Kekehnya sikap Kalina untuk tetap bercerai meski Hendrayan konon mulai melunak dan berusaha rujuk itu pun kian mengulik cerita miris. Pasalnya meski sempat menghindar dan bungkam tentang alasan gugatan cerainya, kini Kalina tak mengelak bahwa ada unsur KDRT alias kekerasan dalam rumah tangga di balik keretakan rumah tangganya. Kabarnya Kalina bahkan kerap mengadukan nasibnya menjadi korban KDRT secara psikis kepada sang mantan suami Deddy Corbuzier, hingga konon memicu kecemburuan artis Chika Jessica sampai dikabarkan putus hubungan. Tidak ada KDRT, cuma mungkin gini, KDRT itu bukan KDRT dalam berarti fisik ya. KDRT yang dibilang itu bukan KDRT dalam pukul apa, nggak ada. Cuma mungkin memang nada dia, ucapannya dia yang saya tidak bisa mendengar orang yang bernada tinggi. Saya bercerita dengan sahabat saya yang bisa saya percaya, salah satunya Mas Deddy. Kenapa? Jadi saya tidak bilang bahwa dia orang khusus untuk saya ceritakan masalah saya. Saya punya sahabat kayak Alvin Adam, saya ada teman lagi banyak yang lain, saya bahkan cerita sama bibi saya di rumah, karena menurut saya dia orang yang paling tahu saya dan tahu kondisi saya saat saya dimaki dan diapain sama Hendra. Berbeda dari Kalin Oktarani, artis Tessa Kaunang justru tengah mendulang babak damai dengan Sandy Tumiwa sang mantan suami. Pasalnya setelah saling bersih tegang karena Sandy menuntut hak asuh anak di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari Jumat kemarin setelah menjalani lebih dari 3 kali sidang mediasi yang syarat drama saling panas, akhirnya Tessa dan Sandy resmi sepakat untuk berdamai dengan syarat yang disepakati. Maka meski sempat diwarnai wajah tegang Tessa saat mediasi, tapi begitu keluar dari sidang mediasi yang akan disahkan pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 mendatang, urat tegang Tessa pun luruh berganti lega. Pada kedua belah pihak, pihak tergugat maupun tergugat dengan berlakunya hadir di persidangan tanpa dipandang, tidak menyatakan selesaikan. Mbak Tessa maupun Mas Andi sepakat untuk mengakhiri ya perseteruan yang sangat tidak baik kalau dilihat nanti ke depannya untuk anak-anak. Jadi hari ini sama-sama sudah menandatangani akte kesepakatan perdamaian untuk menyelesaikan segala persoalan. Saya tidak keberatan kalau Sandy mau ketemu sama anak-anak antara Senin sampai Jumat, asalkan tidak mengganggu sekolah dan kegiatan anak-anak, asalkan melalui seizin saya. Itu seizin saya sebagai pemegang. Sekarang sudah tadi juga udah disampaikan disepakati hak asuh anak tetap di saya.
Udah ngalah aja. Ngalah. Nanti kan bisa lebih baik ke depannya aja. Poin-poinnya ya salah satunya adalah pihak Sandi tidak boleh mengganggu saudara Tessa pribadinya ya, saudara Tessa, urusan pribadi Tessa, dan pihak Sandi juga boleh bertemu dengan anaknya asalkan seizin Tessa kapanpun ya, Senin sampai Jumat. Sudah titik poinnya udah ada termasuk penjualan rumah juga akan dijual bersama-sama. Sudah sepakati, Tessa pun sudah menerima, alhamdulillah semua biaya udah siap ditanggung oleh Sandi. Insya Allah semua itu terbayar. Harga besarnya berapa? Sudah 5 juta per bulan. Uniknya resmi sepakat berdamai dengan Sandi Tumiwa. Tessa Kaunang yang sempat emosi geram digerebek oleh Sandi karena diduga menyembunyikan pacar barunya, dikabarkan kian terbuka menguak kedekatan kedua anaknya bersama sang kekasih lewat postingan foto hingga video di akun sosial media miliknya mencuatkan tanya. Mungkinkah ini sinyal bahwa Tessa serius akan menikah dengan sang kekasih baru setelah menyelesaikan masalah dengan Sandi lewat perundingan damai yang disahkan pada tanggal 19 Maret 2018 nanti? Yalah, tunggu tanggal main udahlah. Pokoknya urusan yang sekarang udah selesai itu aja. Kalau nikah lagi mah urusan gue kali. Dia nikah berapa kali juga gue nggak urusin. Ada perubahan drastis dan mengejutkan yang pekan ini diretas artis Ricky Harun dan Herfiza sang istri. Belakangan, Ricky lebih sering mengikuti acara pengajian dan semakin tampil religius. Bahkan ketika memiliki kesempatan berlibur pun, Ricky memilih mengisi waktunya dengan berangkat ke Tanah Suci Mekah untuk beribadah umroh bersama sang istri. Nah, seperti apakah persiapan Ricky dan Herfiza menuju Tanah Suci Mekah? Benarkah ada kisah pertaubatan mengejutkan di balik perubahan Ricky dan istrinya tersebut? Simak berita lengkapnya hanya di Hot Shot sesaat lagi. Setelah proses hijrah sang istri Herfiza dengan berhijab sejak bulan puasa tahun lalu, kini giliran Ricky Harun yang diketahui memperdalam ilmu agama. Selain rutin mengikuti sejumlah pengajian, untuk pertama kalinya Ricky Harun dan Herfiza siap berangkat umroh bersama pada tanggal 23 Maret mendatang. Perjalanan umroh yang rencananya akan dilangsungkan selama 9 hari tersebut tak hanya dinikmati oleh pasangan yang menikah pada tahun 2013 ini. Ricky Harun dan Herfiza juga siap memboyong keluarga tercinta ke Tanah Suci Mekah. Ya, insya Allah kita berangkat sama istri, sama keluarga istri juga, dan alhamdulillah udah ada beberapa jamaah juga yang ikut nanti umroh. Insya Allah kita berangkat tanggal 23 Maret 2018. Kita berangkatnya itu umroh yang 9 hari. Kita persiapan sih ya, yang penting persiapan lahir batin dulu gitu. Kalau saya sih alhamdulillah udah 2 kali. Kamu? Sama 2 kali. Tapi ya, untuk tapi yang pertama kali barengan baru sekarang. Kita kan kalau mau beribadah itu kan pengen sesuatu yang pasti, yang kita nggak usah memikirkan yang aneh-aneh, karena kan niat kita ibadah gitu kan. Berapapun yang kita punya, ya itulah yang kita dapat untuk ibadah gitu kan. Jadi kalau menurut saya sih yang penting kalau niat kita untuk beribadah semuanya pasti lancar gitu. Meski keberangkatan mereka masih 1 pekan lagi, tapi Ricky Harun dan Herfiza sudah mempersiapkan segala kebutuhan mereka. Setelah menggelar manasik di awal Maret lalu, Ricky Harun dan Herfiza juga sudah mempersiapkan sejumlah barang yang akan dibawa. Selain pakaian ikhram dan mukena, pasangan yang telah dikaruniai 2 anak ini juga telah mempersiapkan koper dan tas yang akan mereka bawa ke Tanah Suci nantinya. Ini nanti buat berangkat dan pulangnya, tapi kalau mau dipakai di sana juga boleh. Nah, ini untuk mukena untuk yang wanitanya bisa dipakai sholat, atau enggak nanti ini akan dipakai untuk tawa pertama ya, pas tawa. Yang laki-lakinya standar ya, ada ininya, jadi nggak akan hilang, tenang aja, nggak akan hilang. Kecuali kalau lepas ya, jangan sampai lepas loh. Ini nanti semua buat kita bawa pulang, nggak
nggak dibalikin lagi. Ini yang gede, ini yang kecil buat di cabin gitu. Jadi kalau misalkan ada keperluan selama berangkatan dan pulang, bisa bawa ini untuk di dalam pesawat. Ini semua nanti kita 2 hari sebelum berangkat kita titipin di kantor, nanti kita ke bandara itu, jadi nggak usah bawa ini semua. Jadi udah tinggal bawa badan sama paling ya tas-tas kecil untuk di pesawat dan segala macam aja. Pertama kali beribadah umroh bersama, ini pula untuk pertama kalinya Ricky Harun dan Herfiza meninggalkan kedua anak mereka dalam waktu yang cukup lama. Sadar bahwa anak-anak tercinta kerap rewel saat berpisah dengan orang tua, terutama dengan sang ibunda, Ricky Harun dan Herfiza sudah mengatur jadwal pengasuhan sang buah hati yang nantinya akan dititipkan kepada keluarga selama mereka menunaikan ibadah umroh. Anak-anak udah dibagi waktunya dari sekarang gitu. 9 hari yang jagain siapa gitu, udah ada. Jadi ada part-partnya. Ada ininya, ada jadwal. Sama nenek yang ini berapa hari, sama yang nenek yang ini berapa hari. Jadi udah diatur. Oke, kalau ngeliat mamanya turun dari tangga terus udah siap-siap, udah rapi gitu, pasti anaknya langsung yang pengen ikut apa segala macam. Tapi ya nggak apa-apa lah. Maksudnya rewelnya cuma sebentar doang. Pernah ninggalin anak ke luar negeri tapi paling cuma kayak 1-2 malam gitu. Yang bener-bener lama banget, lebih dari seminggu ya baru sekarang. Belum tahu rasanya kayak apa sih, cuman teman-teman aku yang juga punya anak yang umroh sih bilangnya yang penting kamunya dulu jangan gelisah deh. Kalau kitanya sebagai ibu udah gelisah, kepikiran, nanti anaknya juga di Jakartanya nggak tenang gitu. Deru nafas kadang tersengal terjemah. Selain ingin menjalani ibadah umroh, Ricky Harun dan Herfiza rupanya juga membawa doa khusus ke Tanah Suci. Pasangan yang dikaruniai anak kedua pada bulan Maret 2016 lalu akan menguntai doa agar mereka segera dianugerahi anak ketiga. Ini kan berdua nih baru pertama kali. Ketiga, kita niatannya di sana mau berdoa bikin anak lagi. Kita mau menambah momongan lagi juga ya, kita minta doa di sana semoga bisa dikabulin lah permintaan kita. Dan juga kan kalau misalnya dihitungin secara ilmiahnya masa suburnya pas lagi kita di sana gitu. Aku percaya suatu masa. Kesempatan umroh bersama juga dijadikan titik balik pasangan ini untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Bagi Herfiza sendiri yang sudah menutup aurat hampir setahun terakhir, berharap agar ibadah umroh kali ini bisa memperkaya dirinya sebagai muslimah. Dan keteguhan hati Herfiza mengikuti sejumlah pengajian beberapa waktu terakhir juga menular kepada Ricky Harun yang mulai rutin memperdalam Al-Quran. Kalau Fiza mah emang dari belum puasa tahun lalu dong. Tahun ini aja baru puasa tahun lalu memang berhijab karena ya ingin menjadi seorang istri yang lebih baik. Kalau saya sih enggak ya, biasa aja. Tapi ya pasti pengen menjadi yang lebih baik lah. Intinya pengen jadi suami yang baik, yang soleh untuk anak-anak sama istri. Sebenarnya juga ikut-ikut juga udah dari lama juga pernah ikut, tapi ya nggak seintens, nggak sering sekarang gitu. Karena kan ya ibu ini teman-temannya kan banyak juga di pengkajian, jadi ya dari awalnya nemenin. Aku percaya suatu masa semasa. Jelang malam puncak Iboma 2018, seperti apa kebahagiaan Prilly saat film yang dibintanginya masuk sebagai nominasi? Benarkah untuk menentukan pemenang dalam setiap kategori, Titi Rajo Bintang, Prisya Nasution dan juri lainnya terlibat perdebatan sengit? Satu pekan jelang malam puncak Indonesian Box Office Movie Awards 2018, Iboma, yang akan digelar pada tanggal 23 Maret mendatang, antusias dari para nominator dan dewan juri sudah kental terasa. Seperti halnya yang dirasakan Prilly Latukonsina saat film yang dibintanginya masuk dalam jajaran 10 film terlaris di tahun 2017 lalu. Dan yang membuat Prilly kian dibuai kebahagiaan adalah ketika film Danur, film bergenre horor yang dibintanginya mampu mendapat tempat istimewa di hati pecinta film tanah air.
Bahkan IBOMA 2018 yang mengusung tema Love, Horror, and Comedy menempatkan 5 film horor sebagai film terlaris sepanjang tahun 2017. Lantas, benarkah Prilly yang kini lebih kerap berakting di film layar lebar juga ingin berkecimpung di balik layar sebagai penulis skenario dan sutradara? Emang aku dari dulu tertarik sih untuk selain di depan layar juga tertarik juga untuk di belakang layar. Jadi ya semoga dari nulis cerita sendiri, mainin juga, semoga nanti ke depannya learning by doing bisa jadi sutradara gitu. Bener-bener nggak ada kepikiran bakalan jadi box office. Tiba-tiba itu jadi box office itu bonus ya. Bonus untuk sebuah karya yang memang digarap dengan serius dan penuh hati dengan tim yang solid. Jadi ya seneng banget. Dan aku percaya juri itu punya penilaian sendiri yang memang udah tahu gitu tolak ukurnya film bagus itu seperti apa, film berkualitas itu seperti apa. Kalau misalnya yang menang film lain, ya berarti memang film itulah yang pantas gitu. Semua jurinya punya latar belakang yang berbeda-beda. Terus kita serunya di sini adalah kita berdebatnya luar biasa. Padahal baru sedikit tadi kategorinya, ini nggak tahu sampai jam berapa nih ntar malam selesainya. Karena saking kita benar-benar serius sekali untuk memilih. Kita tidak terpengaruh oleh siapapun apapun, jadi sangat objektif dan saya suka sekali dengan perdebatan kita semuanya karena kita sangat peduli dengan perfilman Indonesia. Tak hanya dari para nominator, ajang penghargaan bergengsi yang memasuki tahun ketiga ini juga disambut antusias para juri. Apalagi ketika IBOMA 2018 juga menghadirkan Indonesian Short Film Festival yang menempatkan 5 film pendek pilihan dari 300 lebih yang mendaftar untuk selanjutnya dinilai oleh 7 dewan juri. Lalu benarkah untuk menentukan pemenang dari 15 kategori yang disiapkan, dewan juri kerap terlibat perdebatan sengit? Kalau dari dulu saya tuh pasti dicap, oh pokoknya film yang Pia mainin pasti bagus tapi nggak laku. Gitu, kamu kena cap itu. Nah di sini tuh IBOMA menariknya adalah bisa mematahkan itu gitu. Jadi film zaman dulu kan kalau orang bilang filmnya bagus banget pasti nih nggak laku di pasaran gitu, atau filmnya laku banget di pasaran, pasti alay gitu kan. Nah ini tuh IBOMA diadakan untuk mematahkan itu semua. Film yang bagus bisa juga banyak yang nonton dan banyak yang suka gitu. Kita juga menghadirkan di luar dari penghargaan 15 kategori yang akan ada di malam itu, kita juga menghadirkan beberapa show-show yang menarik. Jadi tema malam itu adalah Love, Horror, dan Comedy. Itu yang kita buat. Jadi untuk Indonesia Short Film Festival itu, kita ini tahun pertama yang kita buat digabung dengan Indonesia Box Office Movie Award. Sebelumnya itu kita gabungkan dengan ulang tahun SCTV. Jadi kita melihat ini lebih relevan ke Indonesia Box Office Movie Award. Jadi kita sudah menyeleksi 5. Jadi tim SCTV sudah menyeleksi 5 yang menurut kita itu the best. Dan dari situ juri-juri yang memberikan penilaian dari sisi-sisi yang terbaiknya. Oke, buat semuanya terima kasih. Jangan lupa ya saksikan IBOMA Indonesian Box Office Movie Award tanggal 23 Maret 2018 jam 9 malam dan hanya di SCTV. Ada pemandangan tak biasa pecah di momen nobar alias nonton bareng film Takut Kawin pada hari Kamis kemarin. Pasalnya di tengah keceriaan sederet pemain film Takut Kawin seperti Indah Permatasari hingga Angel Karamoy yang mengisi soundtrack lagu film Takut Kawin, Wakil Gubernur Jakarta Sandiaga Uno pun turut larut dalam acara nobar di Teater Jakarta kemarin. Sontak saja kehadiran Sandiaga Uno pun tak hanya menambah meriah, tapi juga istimewa di momen nobar film Takut Kawin kemarin. Kita nempatin janji, saya nanya sama produser, sama Mbak Indah, berapa sih yang terlibat kalau setiap membuat kreasi film seperti ini. Katanya lapangan kerja yang terbuka bisa sampai 200 ya katanya. 2-300. Ini yang diperlukan oleh DKI Jakarta. Jadi saya akan mendukung film industri yang berbasis ekonomi kreatif ini. Seneng banget, kita sangat seneng banget karena Bapak Sandiaga Uno mau mensupport film Takut Kawin ini dengan nonton bareng sama kita semua di sini. Ya, 1 minggu film Takut Kawin beredar dan sukses bertahan di teater bioskop hingga menarik minat Wakil Gubernur DKI Jakarta untuk ikut datang menonton bukanlah sebuah prestasi yang bisa dianggap enteng mengingat ketatnya persaingan dunia film di Indonesia. Usut punya usut, rahasia sukses film Takut Kawin tersebut karena menyimpan sisi unik sekaligus alur penuh kejutan yang mampu mengguncang baper nasional. Termasuk pula Angel Karamoy yang mengaku lebih dari 2 kali ketagihan menonton
menonton film Takut Kawin lagi dan lagi. Itu anehnya film ini, aku udah nonton berkali-kali tuh nggak ada bosennya gitu. Jadi bapernya masih terus ke bawah gitu. Tapi kalau pertama kali nonton sih, aduh bapernya parah. Ketawa ya ketawa, nangis ya nangis, ada-adanya gitu. Padahal udah tahu ya jalan ceritanya gitu, cuma pas lihat gila ternyata hasilnya kayak begini ya gitu. Dan banyak juga yang bilang ih gila ini gue banget gitu, ini gue banget, ini zaman dulu banget. Jadi untuk para ibu-ibu yang punya masa lalu mempersiapkan pernikahan, yang punya masa lalu takut-takut kawin, yang dilamar suami, mantan suami, dilamar pacarnya masih takut-takut, nah mereka bilang ya ampun ini sih mama dulu, ini tante dulu gitu. Jadi ya gitu. Halo pemirsa, jangan lupa nonton film Takut Kawin di teater kesayangan Anda karena film ini baper. Buat kalian mau baper, silakan nonton ini. Dan buat yang mau ngodein pacarnya masing-masing supaya cepet dilamar, silakan nonton ini. Oke? Dah. Gue Bimo. Lo mantannya Lala kan? Yang ngebatalin kawin kan? Bego. Aduh. Mas Bimo ini orangnya ganteng. Pasti banyak cewek-cewek yang mau kan? Bikin mereka cerai. Ini gue batalin ya tuh mau kawin. Mumpung belum telat. Gue aja kayak gini gimana lo? Kadang-kadang jodoh itu memang ada di sekitar kita, Mas. Telepon saya aja. Orang untuk film ini lebih kayak related ya, ikatan batin antara seorang anak dan bapak. Yang di situ sangat kuat, hubungan keluarganya kuat. Terus ditambah juga mungkin komedinya. Juga dari misalnya untuk anak-anak muda juga mungkin kalau misalnya dijodohin, misalnya ada situasi kayak gini gitu. Sebenarnya orang tua itu nggak selalu salah, tapi jodohin itu bukan berarti they're doing the wrong thing. Karena pasti mereka punya niat. You have to call me Dito Percussion. Bukan emang itu tujuan utama lo ya, tebar pesona buat dapetin cewek ya kan? Teman Tapi Menikah, kisah nyata Dito dan Ayudhya yang disambut luar biasa saat ditulis dalam bentuk novel berdasar perjalanan cinta mereka akan segera hadir dalam bentuk film layar lebar tanggal 28 Maret mendatang. Mengambil sudut pandang Dito yang berjuang untuk memenangkan hati Ayu, film garapan sutradara kondang Rako Priyanto ini diperankan oleh Adipati Dolken dan Vanessa Priscilla. Dan kekompakan Adipati dengan Vanessa seolah menggambarkan bagaimana Dito dan Ayudhya begitu dekat sebagai sahabat hingga akhirnya melangkah ke jenjang pernikahan. Lihat saja bagaimana canda tawa keduanya saat memilih undangan untuk premier film Teman Tapi Menikah hingga saling puji tentang sifat satu sama lainnya. Gak ada tim Dito, tim Ayu semua. Yaudah yuk, mau sweet. Tiga kali. Kelihatan. Iya. Sampai ya. Berarti kesini ya? Iya. Tuh, kan satu sama. Satu lagi. Dua sama, ayo. Kita habis milih undangan buat premier karena premier konsepnya itu garden party gitu ya. Iya. Iya. Dan karena filmnya juga kan Teman Tapi Menikah. Kita udah seluas itu sih, kita udah nggak ada tembok sama sekali dan untungnya di situ justru karena kalau kita masih ada tembok berarti kan promonya nggak asik, nanti kaku ya kan, terus nanti buat tektokannya jadi susah juga gitu. Ya gitu, jadi enaknya kita udah seluas itu, jadi kita udah nggak ada malu-malunya sama sekali berdua. Dia tulus anaknya, dia nggak neko-neko, nggak aneh-aneh, terus sensitif. Kedekatan Adipati dan Vanessa yang seakan sudah saling mengenal dalam waktu lama hingga kemesraan dan chemistry keduanya tak jarang membuat penggemar menyebut mereka memiliki perasaan yang lebih dari sekedar teman seprofesi. Lalu benarkah jika Adipati dan Vanessa tak menampik jika satu sama lainnya adalah sosok idaman banyak orang? Gue yakin Vanessa tipe idaman semua laki-laki. Iya dong, cantik, berprestasi, tulus,
siapa? Ya udah pasti semua laki-laki pengen perempuan seperti itu. Iya. Alasannya karena apa ya, Adipati tuh bisa, karena umur kita kan lumayan kan, jadi dia bisa bisa aja. Bisa ngajarin gitu-gitu loh, bisa ngomong. Iya. Tugas gue sebagai pemain kan adalah meyakinkan semua orang kalau film yang ditonton sama mereka itu beneran gitu kan. Maksudnya mereka bisa merasakan perasaan apa yang gue rasakan di film itu gitu. Jadi kalau mereka bisa bergulap dengan perasaan mereka sendiri waktu nonton filmnya, berarti ya itu bisa dibilang sukses. Alhamdulillah. Doa kan selalu yang terbaik lah. Ketika sahabat lo bilang dia mau nikah, harusnya lo ikut seneng. Tapi ini beda. Dia beda. Oh, mau putus sama Dila. Ya habis gimana dong, Ca? Lo harus berubah. Masalah gue selalu itu. Gue mikirnya sih gue berubah. Tapi kenyataannya enggak. Makanya gue cuma cinta sama satu cewek. Sama 12 tahun. Maaf Pak, saya janji. Saya bakal tanggung jawab. Kamu Ayla kan? Dari kisah persahabatan yang berlabuh ke jenjang pernikahan dalam film Teman Tapi Menikah, inilah kisah potret suami yang sempurna dalam film The Perfect Husband. Tak hanya tentang problematika rumah tangga, film yang dibintangi oleh Dimas Anggara dan Amanda Rolles ini juga memberi pesan berharga bagaimana menjalin hubungan antara ayah dan anak. Datang ke rumah gue setiap hari. Pendidikannya bagus, prestasinya banyak. Setelah nonton ini aku jujur ya, aku jadi ngerasa pertama sebagai anak aku jadi kepengen lebih memperhatikan bapakku gitu kan, mumpung beliau masih ada. Yang kedua, aku sebagai seorang perempuan jadi kayak ngerasa gila ya, kita tuh sebagai perempuan harus benar-benar ngerti yang namanya untuk laki-laki yang perfect itu seperti apa. Mungkin memang nggak ada yang sempurna, cuman di sini tuh sangat jelas sekali Mbak, takarannya perfect adalah pertama ketulusan, yang kedua benar-benar memperjuangkan, jadi ketulusan, perjuangan, lalu yang ketiga adalah kepercayaan. Orang lebih bisa nonton ini lebih kayak related ya, ikatan batin antara seorang anak dan bapak. Nah di situ sangat kuat, hubungan keluarganya kuat, terus ditambah juga mungkin komedinya. Juga dari misalnya untuk anak-anak muda juga mungkin kalau misalnya jodohin, misalnya ada situasi kayak gini gitu, sebenarnya orang tua itu nggak selalu salah. Maksudnya jodohin itu bukan berarti like they're doing the wrong thing, karena pasti mereka punya niat baik juga di belakang itu gitu kan. Takaran kesempurnaan dalam film arahan Rudy Arianto ini bukanlah yang seperti malaikat, tapi bagaimana sepasang insan bisa saling memperjuangkan satu sama lainnya dengan landasan ketulusan dan rasa saling percaya. Di sini tuh sangat jelas sekali Mbak, takarannya perfect adalah pertama ketulusan, yang kedua benar-benar memperjuangkan, jadi ketulusan, perjuangan, lalu yang ketiga adalah kepercayaan. Bagaimana ada satu adegan di mana si tokoh ini dikiranya tidak menjaga kepercayaan itu dan sehingga berakibat fatal. Nah itu bikin kita berkaca sama diri kita sendiri gitu. Jadi kalau menurut aku, kita-kita yang perempuan nih wajib banget deh nonton ini deh. Jadi kita bisa introspeksi lagi juga, sebagai anak iya, sebagai pasangan iya. Nonton The Perfect Husband mulai tanggal 12 April 2018 di seluruh bioskop di Indonesia. Kita garansi film ini akan memberikan warna baru buat film nasional. Lela, tapi kan belum sampai rumah. Lo tau? Lo tuh orang yang paling gila yang pernah gue kenal, tau nggak? Mana ada laki-laki normal yang sukses mau dijodohin? Lo bukan laki-laki normal. Dia tuh nggak cocok buat kamu. Dan aku udah nggak perlu buktiin kan ke kamu kalau aku ini lebih pantas buat kamu daripada dia. Selama Mas bisa mencintai kakakmu dan menjaga dia sebagai wanita yang sempurna, itu yang akan membuat Mas menjadi laki-laki yang sempurna untuk dia. Apakah Arsen bisa melakukan itu untuk kamu? Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita hari ini, saya Medina pamit undur diri dari hadapan Anda. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Hot Shop setiap hari Jumat, Sabtu, dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di SCTV, satu untuk semua. Kau jadikan aku kekasih bayangan.
kau